update, balik lagi di podcast Koalisi, Kolaborasi, Opini, dan Aspirasi Lintas Sisi. Pada episode kali ini kita akan berkoalisi dengan Kak Izul. Halo Kak Izul. Halo Fitri. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Iya. Jadi teman-teman, hari ini Kak Izul akan cerita soal isu kesehatan termasuk TB dan juga peran anak muda. Ini jarang banget nih soalnya kita dengar peran anak muda di isu kesehatan nih Kak. Jadi kita pengen tahu nih bagaimana sebenarnya anak muda bisa memberikan perannya untuk di isu kesehatan, terutama TB gitu. Nah, tapi sebelum itu Kak, kayaknya nggak asik kalau kita nggak kenalan dulu nih. Halo, nama aku Iskandar Zulkarnain Sababa, biasa dipanggil Izul. Saat ini saya masih bekerja. Kebetulan saya bekerja di isolasi COVID-19 yang sebenarnya masih ada ya sampai saat ini. Kesibukannya selain sebagai perawat di Rumah Sakit RSUD Tarakan, saya juga sebagai agen asuransi juga. Dua itu aja sih. Luar biasa nih, anak kesehatan langsung nih. Anak muda di isu kesehatan yang akan bicara soal kesehatan gitu ya. Nah, mungkin langsung aja nih Kak, penasaran banget nih sebenarnya soal isu kesehatan nih terutama. Apakah sebenarnya isu kesehatan itu udah masuk ke obrolan-obrolan anak muda nih Kak? Terutama baik di obrolan-obrolan biasa gitu ya, di tongkrongan-tongkrongan ataupun di ranah online gitu Kak. Sebenarnya untuk isu kesehatan ini lagi jadi momok yang menakutkan untuk saat ini ya. Dengan bermunculannya penyakit-penyakit baru kayak ada cacar monyet lah, terus juga COVID-19 yang sampai saat ini udah hampir 3 tahun nggak selesai-selesai. Terus juga isu obat-obatan yang menyebabkan gagal ginjal akut dan banyak penyakit yang lainnya yang saat ini malah jadi trending topik dan jadi isu banget yang melekat di masyarakat terutama anak muda dan di sosial media. Jadi ya untuk saat ini malah isu kesehatan ini lagi banyak merebak banget. Jadi yang paling banyak dibincangkan tuh justru yang lagi happening saat ini. Jadi karena emang trennya anak muda itu ingin melihat trending topik dan melihat tren yang terjadi saat ini, kebanyakan mungkin yang dibicarakan anak muda adalah tren-tren yang saat ini terjadi. Oke, nah tadi sempat disinggung tuh soal trending topik. Nah berarti kan kita masuk ke ranah sosial media nih kayaknya, yang online nih. Nah penasaran nih Kak, sebenarnya saat ini kan ya anak muda hampir tidak bisa dipisahkan dengan sosial media gitu ya. Nah sebenarnya sosial media hari ini tuh bagaimana sosial media ini menginfluence anak muda untuk isu-isu kesehatan gitu Kak? Untuk sosial media ini kan sangat besar banget ya impact-nya, terutama di Indonesia sendiri dengan sekitar 275 penduduk, 90%-nya atau kurang lebih 191 juta anak atau orang di Indonesia sendiri menggunakan internet untuk bermedia sosial. Jadi entah anak muda, anak yang masih di bawah usia sekalipun, orang tua sampai lanjut usia, pasti mereka sudah terpapar dengan adanya internet. Otomatis kita sebagai anak muda dari milenial, Gen Z yang biasa posting, yang biasa membuat konten kreator atau kreasi, itu akan secara langsung atau tidak langsung memberikan paparan, bisa positif, bisa negatif, apalagi tentang isu kesehatan yang saat ini. Makanya mudah sekali isu-isu yang ada saat ini tuh merebak ke semua orang gitu. Karena ya tadi penggunaan internet yang udah sangat masif banget di Indonesia sendiri, terus juga konten-konten yang udah banyak berseliweran di mana-mana gitu. Entah untuk jadi trending topik atau entah untuk jadi FYP, tapi dari hal tersebut itu bisa jadi dampak yang positif juga apabila memang cara penyampaian dan isi kontennya pun bagus. Nah kalau kayak gitu gimana soal isu penyakit menular nih Kak? Nah untuk isu penyakit menular ini kan yang saat ini lagi trending dan happening itu masih seputar COVID-19 ya. Cuman ya saking itu mulu yang dibicarakan karena ya kayak nggak henti-hentinya gitu, entah penambahan kasus baru yang meninggal atau varian baru yang sekarang terjadi seperti XBB seperti itu membuat penyakit-penyakit menular yang lainnya tuh seolah terlupakan, seolah nggak ada dan nggak aware, bahkan banyak juga yang nggak tahu gitu bahwa penyakit menular selain COVID-19 itu banyak dan ada loh. Kita ngomongin penyakit menular nih ya, karena
di podcast ini kita pengen ngangkat sebenarnya isu TB nih Kak. Nah kalau soal isu TB nih, sebenarnya isu TB ini udah umum belum sih Kak di kalangan anak muda sejauh ini? Sebenarnya untuk isu TB ini harusnya sudah umum, karena untuk TB ini udah ada dari zaman kolonial atau kurang lebih dari 800 tahun yang lalu. Udah dari zaman nenek kakek buyut kita yang udah sangat lampau, zaman penjajahan pun sudah ada, dan sampai saat ini tuh masih ada, masih eksis sebenarnya. Cuman karena trennya anak muda itu mengikuti arus trending yang ada saat ini, mereka fokusnya tuh hanya ke masalah-masalah penyakit yang ada atau yang tren yang mereka ikuti sekarang ini gitu. Jadi untuk masalah TB mungkin masih banyak banget yang mereka tuh kurang aware, kurang tahu tentang paparannya seperti apa, gejalanya, yang membuat mereka juga jadinya mispersepsi juga antara penyakit TB dengan penyakit lain tuh tanda gejalanya seperti apa, apakah perbedaannya kayak gimana gitu. Nah kalau untuk Kak Ijul sendiri pernah nggak sih ketemu langsung dengan anak muda yang berhadapan dengan TB gitu, entah dia pasien, penyintas, atau dia adalah keluarga yang anggota keluarganya tuh terkena TB gitu Kak? Sejujurnya cukup sering ya, cukup sering. Padahal untuk kasus TB sendiri kalau ditanya masih sedikit mungkin ya orang-orang tahu kalau orang ini orang itu terkena TB, karena ya tadi banyak orang yang menyembunyikan bahwa dirinya terkena tuberkulosis, yang padahal mungkin di sekitar kita, sekitar saudara-saudara kita, kerabat terdekat kita pun ada yang memang sudah terkena TB, namun mereka enggan untuk mengungkapkan, mereka mengurung diri, tidak menceritakan. Sehingga yang terjadi adalah tidak seperti COVID-19 yang ketika positif hasil swab-nya diposting di Instagram, mereka tidak malu untuk menyatakan bahwa dirinya positif terkena COVID. Berbeda banget dengan TB, mereka enggan dan malu karena mungkin merasa TB itu sesuatu penyakit yang zaman dulu dan mengerikan gitu. Dan orang pun belum tahu bahwa TB itu tidak semengerikan itu, dan kebanyakan tahunya lu TB dan lu jangan deket-deket gue gitu. Dan karena takutnya tuh penyembuhannya dan proses penularannya lebih cepat, makanya yang diketahui anak muda zaman sekarang mungkin lebih ke mengerikannya TB tanpa tahu sebenarnya TB itu tidak semengerikan itu. TB tidak semengerikan itu, tapi sebenarnya berbahaya juga ya. Jelas. Ya, jelas. Nah, kalau Kak Ijul sendiri nih sebagai orang yang cukup fokus di isu kesehatan gitu ya, bagaimana Kak Ijul menginfluence terutama anak muda gitu untuk aware atau lebih ya setidaknya tahu gitulah soal isu TB ini Kak? Sebenarnya untuk kita sebagai anak muda, kita tuh bergejolak banget ya untuk membuat konten-konten di media sosial, entah di Instagram, TikTok, atau YouTube gitu. Kita banyak banget anak-anak muda yang sukses di industri kreatif seperti itu kan, selain menghasilkan AdSense, itu juga membantu masyarakat untuk menyadarkan akan sesuatu, terutama tentang isu kesehatan, apalagi tentang isu TB yang mungkin belum dibahas banyak orang gitu. Kita sebagai anak muda yang kita lakukan, misalkan kita pun tidak punya pemikiran untuk membuat suatu konten atau tidak punya waktu untuk membuat suatu konten, banyak kan sebenarnya konten-konten seperti di TikTok yang berseliweran yang bisa kita bagikan, bisa kita repost, atau bisa kita sebarkan di grup keluarga, di grup-grup terdekat kita, sehingga isu-isu yang tadinya sempat hilang, yang sebaiknya tuh kita tetap harus aware gitu, bisa kita tingkatkan lagi untuk pengetahuan ke sekitarnya atau keluarga tentang isu TB itu sendiri. Oke, nah tadi di pas sebelumnya kan sempat disinggung tuh banyak sebenarnya anak muda yang nggak tahu soal isu TB gitu ya, bahkan nggak sedikit yang bilang emang TB masih ada ya Kak gitu. Nah kalau Kakak sendiri menemui orang-orang yang masih berpikir atau memiliki cara pandang seperti itu gimana tuh Kak? Untuk orang-orang tersebut sebenarnya tuh berarti kan paparan media sosial, paparan dari pemerintah setempat yang kurang masif untuk masalah informasi tentang TB itu sendiri ya, sehingga banyak dari kalangan muda yang memang lahirnya di tahun 2000 ke atas yang mungkin karena penyakit TB itu trennya penyakit zaman dulu, eksistensinya dan sekarang kasarnya tuh udah nggak eksis gitu, tapi masih ada. Itu kita harus edukasi sih. Kita sebagai orang yang mengerti tentang penyakit tersebut,
sebisa mungkin kita coba berikan informasi-informasi tentang TB itu seperti apa, pencegahannya, pengobatan, dan kita sudah kasih tahu mereka bahwa TB itu masih ada loh, masih eksis banget sampai saat ini. Karena TB di Indonesia sendiri menduduki urutan ketiga di dunia, yang sebelumnya sempat di 2016-2017 itu di ranking 2 di dunia loh. Yang berarti itu kan suatu isu kesehatan yang besar skala nasional gitu, yang seharusnya semua orang Indonesia tuh tahu gitu, bahwa kita tuh punya penyakit menular yang mematikan dan berbahaya, dan kita harus ketahui penyebabnya, tanda gejala dan pengobatannya seperti apa. Jadi secara informasi sebenarnya belum terlalu masif nih soal TB ini, kalah ya sama COVID kemarin. Betul, ya. Jauh kalah banget sih. Nah, tadi udah di-mention di awal kalau TB ini berbahaya, terus juga pengobatannya juga cukup lama ya. Ada yang sampai 24 bulan kalau tidak salah kan ya, yang resisten obat gitu. Terus juga efeknya juga sangat keras gitu ya. Dia ada dampak pengobatan juga ada kan gitu kan ya Kak ya. Nah, sebenarnya anak muda juga tidak punya resiko yang sama untuk terkena TB gitu. Jadi kan TB ini nggak kenal usia, nggak kenal umur gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya agar anak muda ini aware dan terdorong untuk terlibat dalam ya sosialisasi informasi atau lebih jauh dalam penanganan TB itu gimana tuh Kak? Jadi untuk anak muda saat ini yang tadi sempat saya singgung sebelumnya, banyak campaign-campaign untuk menginformasikan tentang TB, sehingga TB itu inginnya tuh kita sebagai tenaga medis gitu, atau orang-orang yang terkena TB untuk tidak malu bahwa mereka mengidap tuberkulosis. Seperti halnya COVID yang awal-awalnya ada, orang tuh mengisolasi diri sendiri, tidak mau mengungkapkan bahwa dirinya terinfeksi COVID. Namun sekian waktu, sekian lama mereka akhirnya bisa menerima adanya COVID dan mereka bisa menyebarluaskan bahwa dirinya terkena COVID. Nah, inginnya tuh TB dan COVID itu seperti itu gitu. Jadi TB itu tidak dianggap momok yang menakutkan, dan dengan adanya sosialisasi yang baik, yang masif, sehingga orang-orang atau masyarakat dan anak muda sekitar itu bisa teredukasi dengan baik. Ya, dengan membuat platform digital, konten-konten mengenai TB, dengan emang yang konten kreatornya dari anak muda, menurut saya itu cukup bagus untuk menargetkan pasar-pasar anak muda atau masyarakat yang awam tentang TB, agar mereka lebih aware dan lebih paham mengenai tentang TB itu sendiri. Jadi terus kalau sepanjang kakak tahu nih, sudah banyak belum sih anak muda yang mau mengkampanyekan isu TB ini? Sejauh yang saya tahu untuk kampanye TB sendiri itu sangat minim banget, sangat-sangat minim, karena informasi di baliho, di media cetak, atau mungkin di talk show yang lainnya tuh kurang banget menyoroti tentang masalah TB itu sendiri. Sehingga ya betul, makanya kenapa anak muda, apalagi yang memang lahir di tahun 2000 ke atas itu, banyak yang tidak mengetahui tentang TB itu seperti apa. Jadi emang balik lagi ya, informasi juga sebenarnya ini penting gitu. Nah, tadi udah di-mention juga nih sama Kak Ijul kalau ada pasien yang bahkan tidak mau mempublikasikan kalau dia lagi kena TB gitu. Nah, aku sering dengar tuh Kak, itu bisa jadi karena kekhawatiran akan stigma. Nah, sebenarnya bagaimana sih Kak agar nggak muncul stigma terhadap pasien TB gitu, terutama di kalangan anak muda? Sebenarnya tidak beda jauh halnya dengan COVID-19 ya, bahwa TB itu sendiri tidak terlepas dari stigma, karena tadi penularan yang sangat masif, sehingga orang-orang ketika bertemu, ketika kontak dengan kita yang terkena TB, mereka enggan untuk bersosialisasi, enggan untuk bertemu. Sehingga saya mengharapkan bahwa kasus-kasus TB itu seperti COVID-19 yang dulunya tuh menjadi stigma yang sangat buruk ketika kita terkonfirmasi COVID-19, sehingga kita mengisolasi diri sendiri, timbul rasa cemas, rasa stres, mengurung diri, sehingga ketika kita sudah sakit, imunitas tadi sudah semakin drop karena rasa cemas tadi, membuat kita juga menjadi enggan gitu untuk bersosialisasi dengan yang lainnya. Nah, harapannya adalah seperti itu. Jadi untuk kasus TB pun seperti dengan COVID-19 yang perlahan, yang awalnya orang-orang menstigma kurang baik, yang awalnya mereka menutupi dan tidak menginformasikan bahwa dirinya terkena
COVID-19, jadinya mereka juga bisa terbuka gitu bahwa mereka terkena TB, dan orang-orang terdekat seperti keluarga, kerabat, atau saudara-saudara yang lain ketika mengetahui kita terkena TB itu tidak menjauhi, tetap dengan prokes yang ada, tapi kita bisa mensupport dengan cara seperti tetap menanyakan kabar. Kita juga bisa berbondong-bondong untuk memberikan hadiah untuk mereka yang terkena TB gitu. Harapan saya itu seperti itu, agar orang-orang yang terkena TB pun mau gitu untuk mendeklar bahwa dirinya sedang sakit TB. Nah, itu juga nantinya mungkin bisa jadi supporting moral ya buat para pasien TB supaya mereka bisa menjalani pengobatan yang sekian lama itu akibat TB ya Kak ya. Nah, mungkin kita agak geser sedikit nih Kak nih. Sekarang aku penasaran sama partisipasi anak muda nih. Apakah menurut Kakak hari ini negara kita, entah itu dari pemerintah pusat, daerah ataupun lembaga-lembaga gitu, sudah memberikan ruang partisipasi untuk anak muda sebenarnya untuk berperan dalam isu TB, ya mulai dari misalnya sosialisasi atau bahkan lebih jauh penanggulangan dan penanganan TB. Untuk dari pemerintah sendiri, sebenarnya untuk anak muda, untuk wadahnya sudah ada, seperti mungkin ruang dari Pena Buru ini sendiri, atau juga ada komunitas seperti FTPI gitu sendiri yang memang mewadahi untuk membuat digital platform agar orang-orang bisa teredukasi dengan media-media digital, dengan adanya konten-konten yang membuat masyarakat lebih aware tentang TB itu sendiri. Namun secara lebih luasnya memang masih kurang sebetulnya, untuk wadahnya masih ada. Terus untuk peran dari pemerintah daerah, mungkin dari kementerian, dari Departemen Kesehatan, untuk perannya sendiri sudah ada memang dari zaman dulu, entah untuk pengobatannya sendiri, untuk pendampingan pasien yang memang terkena TB sehingga mereka bisa teratur untuk minum obatnya, terus juga untuk pendataan TB-nya sendiri yang bekerja sama dengan puskesmas, lalu juga bekerja sama dengan masyarakat, sehingga orang-orang yang terkena TB pun dapat diperhatikan dengan baik. Mereka juga dapat berobat secara rutin dan teratur agar tidak terjadi resistensi obat. Oke, jadi terus kalau misalnya kita nih sebagai anak muda, kita ingin kita juga pengen nih memberikan peran sebenarnya misalnya untuk penanggulangan TB dan lain sebagainya. Nah, kalau dari Kakak nih, apa yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk turut berpartisipasi dalam baik itu penanganan ataupun sosialisasi, dan lebih jauh kita juga turut terlibat dalam cita-cita kita bersama untuk eliminasi TB 2030. Jadi untuk kita bisa sukses eliminasi TB 2030 itu tidak mungkin hanya dari pemerintah setempat aja untuk membuat program ini itu, tapi dari masyarakat sekitar dan kita sebagai anak muda yang pasti sangat berperan sangat besar ya untuk bisa mensukseskan eliminasi TB 2030 itu, seperti membuat konten-konten yang bermanfaat atau konten-konten yang bisa mengedukasi, entah dari YouTube, TikTok, dari Instagram, atau kita juga bisa membagikan konten-konten yang sudah ada di YouTube, di TikTok atau di IG itu di feed kita masing-masing. Kita bisa sebarluaskan kepada keluarga atau kerabat kita di grup, agar orang-orang yang tidak tahu itu juga bisa diedukasi dan mereka juga bisa mengetahui bahwa TB itu masih ada, masih berada dan memang masih eksistensi gitu di kita saat ini. Oke, aku masih penasaran nih Kak, balik lagi ke pengalaman Kakak tadi bertemu dengan anak muda yang berhadapan dengan TB. Sebenarnya untuk anak muda sendiri dampak yang paling dirasakan ketika dia terkena TB itu apa tuh Kak? Yang pasti jelas ya, isu kesehatan mental yaitu stigma itu sangat jelas untuk anak muda zaman sekarang, karena anak muda itu pasti tidak akan lepas dari yang namanya sosialisasi, ketemu, main. Ketika terkena TB otomatis pengobatannya itu cukup lama, minimal 6 bulan, bahkan sampai ada yang beberapa tahun. Nah itu yang membuat mereka menjadi mengisolasi diri, mereka juga jadi depresi, stres, tidak bisa aktif seperti bekerja atau sekolah, melanjutkan kuliah karena masa pengobatannya itu. Sehingga mereka merasa bahwa dirinya tuh tidak berguna, merasa bahwa ini adalah akhir hidupnya, dan dengan mungkin support orang-orang sekitar yang memang kurang juga yang membuat mereka menjadi depresi dan semakin menghakimi diri sendiri. Sehingga ya
isu-isu kesehatan mental tadi, stigma-stigma tadi, kita harus hapuskan dengan cara kita yang memang sudah mengerti, atau kita menemui orang-orang, kerabat, keluarga, tetangga, kita support sebisa kita. Tetap dengan prokes yang ada, tapi dengan mereka yang memiliki TB dan memang mereka juga melakukan pengobatan, itu resiko untuk penularan pun akan sangat minimal sekali dibanding mereka yang terkena TB tapi tidak melakukan pengobatan. Masalahnya ketika terjadi stigma yang tadi terjadi di masyarakat itu yang membuat kita yang terkena TB itu enggan untuk berobat sehingga penularannya pun semakin masif. Iya, jadi emang baik lagi ya, stigma ini yang sangat kental gitu ya di masyarakat, dan itu bisa membuat orang yang seharusnya dia berobat ketika dia kena TB dia jadi nggak mau berobat gitu. Nah terus aku penasaran Kak, untuk kasus TB dan anak muda sebenarnya seberapa tinggi sebenarnya kasus TB yang terjadi pada anak muda? Untuk kasus TB itu memang rata-rata malah sebagian besar ya, atau sekitar 75% itu terkena pada mereka yang usianya produktif di atas 17 sampai 49 tahun. Produktif dalam bekerja, produktif dalam berkarya, produktif dalam bersosialisasi, sehingga memang TB dan anak muda atau emang yang mereka masih produktif itu sangat erat kaitannya. Karena ya mereka yang masih produktif itu ya masih bersosialisasi. Dengan adanya sosialisasi tadi, sering bertemu, sering berpindah-pindah tempat, yang itu memang menjadi daya tular tersendiri gitu untuk TB. Dengan waktu yang lama, terus juga lingkungan yang memang lembab dan koridor tertutup. Banyak tempat tongkrongan anak muda zaman sekarang yang memang dibuat seperti itu gitu, minim cahaya, minim udara, terus juga lembab. Itu yang membuat kita yang mungkin daya tahan tubuhnya memang kebetulan lagi lemah, bertemu dengan teman yang memang dia punya gejala TB, namun mereka juga enggan untuk menginformasikan bahwa mereka adalah penyintas atau sakit, sehingga ya itu terjadi penularan yang sangat masif dari situ. Karena mobilitas anak muda juga sangat kencang nih ya, jadi sebenarnya resiko penularan dari anak muda ke yang lainnya juga sangat tinggi gitu ya. Nah mungkin ini terakhir Kak, pesan untuk anak muda nih, baik yang sekarang yang ya milenial ataupun yang generasi 2000 ke atas itu, bagaimana supaya mereka bisa memberikan kontribusi yang bermakna untuk isu TB dan supaya menuju cita-cita kita bersama lah, Indonesia bebas TB. Di dalam program pemerintah sudah jelas ya bahwa cita-cita Indonesia itu adalah kita bisa mengeliminasi TB pada tahun 2030. Namun apabila turut serta kita sebagai anak muda tidak bisa membantu itu, kita tidak akan pernah bisa mengeliminasi TB. Entah itu 2030, entah sampai tahun 3000 pun, kemungkinan besar TB itu tidak akan pernah tereliminasi atau tidak pernah musnah di Indonesia kita sendiri. Nah, kita sebagai anak muda, kita sebagai yang punya digital platform, yang kita mempunyai massa, mempunyai pengikut, kita sebisa mungkin mengedukasi lingkungan-lingkungan yang bisa kita edukasi. Atau mungkin lingkungan kecil dulu aja dari keluarga, atau dari kerabat, kolega, teman kerja. Baru apabila kita mempunyai bakat konten kreator, membuat konten-konten edukatif, itu akan sangat membantu untuk mensukseskan program pemerintah untuk eliminasi TB 2030. Maka dari itu, saya berpesan untuk anak-anak muda, buatlah konten-konten yang sangat bermanfaat, sangat baik, sehingga masyarakat pun bisa teredukasi dengan baik, dan kita juga bisa mensukseskan program pemerintah untuk eliminasi TB tahun 2030. Oke, nah kita sama-sama berharap ya bahwa kedepannya semoga anak muda bisa lebih berperan aktif dan memberikan kontribusinya, terutama untuk isu TB yang sebenarnya ini udah lama sih, tapi ya sampai saat ini jumlah kasusnya masih tinggi gitu. Nah, mungkin itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih banyak Kak Izul sudah mau berbagi, sudah mau bercerita seputar TB dan bagaimana kondisinya di anak muda saat ini gitu. Untuk teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu supaya lebih banyak lagi yang tahu soal isu TB dan bisa memberikan kontribusinya pada isu TB. Nah, kalau begitu saya akhiri. Muda berdaya, yang muda bisa ambil peran. Sampai jumpa di episode-episode podcast Koalisi selanjutnya. Terima kasih.